Halo sahabat YouTube. Mari kita menelaah manusia lama Adam dan Hawa. Dan manusia baru Yesus dan Maria. Dengan tema manusia lama versus manusia baru. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1:26. Manusia itu dinamakan Adam. Dia ditempatkan di antara semua yang tumbuh dan segala binatang. Tampaknya Adam masih merasa kesepian. Maka Allah membuat manusia itu tertidur dan mengambil tulang rusuknya dan dijadikan manusia perempuan. Perempuan diciptakan bukan dari tulang kaki untuk diinjak derajatnya, atau dari tulang kepala untuk merendahkan lelaki. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria untuk menjadi teman yang sepadan dan dekat dengan hatinya. Adam memberi nama perempuan itu Hawa yang artinya tulang dari tulangku. Mereka hidup bahagia bersama di Taman Eden. Semua yang ada diberikan kepada manusia itu. Hanya satu hal yang dilarang untuk didekati yakni buah pengetahuan, supaya mereka tidak mati. Namun ular yakni setan telah menggodanya sehingga manusia itu mendekati dan memetik buah pengetahuan itu agar bisa menyamai pengetahuan Allah. Dan ketika manusia itu memakan buah itu maka tahulah dia bahwa dirinya telanjang. Dia malu dan membungkus tubuhnya dengan daun. Dosa manusia yang ingin menyamai Allah inilah yang disebut dosa kesombongan. Sehingga manusia diusir dari Eden dan ditempatkan di bumi untuk mengusahakan dengan jerih payah. Sedang wanita harus melahirkan anak dengan kesakitan. Maria dan Yesus manusia baru. Manusia baru diawali dengan kesepakatan Maria dengan Allah, ketika menerima kabar gembira, menurut kita saat ini. Padahal Maria tahu, konsekuensinya kalau seorang wanita hamil sebelum bersuami dianggap zina. Hukuman yang akan diterima adalah hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Namun Maria dalam segala yang tidak pasti itu mengucapkan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut yang kau kehendaki." Bahkan Maria dengan tabah melahirkan anaknya dengan segala halangan dan kesusahan. Harus mengungsi ke Mesir untuk menghindari pembunuhan anak-anak oleh Herodes. Ketika bertemu dengan Nabi Yahya yaitu Hana, dia mengatakan hatimu akan tertusuk pedang. Dan benarlah hati Maria tertusuk pedang karena anak ini. Maria harus kebingungan mencari Yesus ketika dia hilang di bait Allah dan ketika ketemu, Yesus justru mengatakan, "Mengapa ibu mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku." Atas peristiwa itu Maria menyimpan di dalam hatinya. Ketika Maria mengunjungi Yesus yang sedang mengajar. Dan para murid mengatakan ibu ada di luar. Yesus mengatakan siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Maria pun menyimpan dalam hatinya. Yang memilukan dan terasa sekali hati Maria tertusuk pedang adalah, ketika harus melihat anaknya yakni Yesus dihakimi, memanggul salib, diludahi dihujat seperti orang berdosa. Dan akhirnya harus meratap di bawah kaki salib Yesus dengan melihat segala penderitaan putranya. Akhirnya harus menerima dalam pelukannya mayat putranya itu. Hal yang menjadi pengharapan adalah kemenangan atas salib, bahwa Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan terhadap dosa yang telah ditanamkan oleh Adam manusia lama. Yesus telah mengalahkan maut dosa. Perempuan pertama yang membuat Adam berdosa. Dan manusia pertama yang membuat manusia terpisah jauh dari Allah. Maria sebagai Hawa baru, dengan imannya menjadi sarana menyambung kembali tali yang terputus antara Allah dengan manusia, dengan mengatakan aku ini hamba Tuhan. Maria sebagai bunda orang beriman. Sedang Yesus adalah Adam baru. Yang menebus dosa Adam lama. Dia hadir sebagai imam yang mempersembahkan dan sekaligus korban persembahannya. Dalam Yesus kita disatukan kembali dengan Allah. Dijadikan sebagai anak-anak Allah dan diperkenankan menyebut Allah sebagai Bapa. Nah, apa pendapatmu? Silahkan tulis di komen. Silahkan subscribe dan tekan lonceng. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bahagia.